Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, hepatitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati seperti itu ya. Umumnya hepatitis terjadi karena infeksi virus, meskipun sebenarnya ada beberapa kondisi atau penyebab yang lainnya seperti itu ya. Dan ini harus diwaspadai karena hepatitis merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Namun tahukah Anda pemirsa, kalau ternyata penyakit hepatitis itu ada hubungannya juga dengan sistem pencernaan tubuh kita. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, hepatitis dan jenisnya. Namun sebelum kita membahas lebih mendalam tentang hepatitis, tadi kan saya sudah menyebut bahwasanya ada hubungannya loh antara hepatitis dengan sistem pencernaan tubuh. Nah kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar pencernaan. Kita lihat yang pertama. Nah ini kalau waktu kecil ya, terutama saya juga gitu pernah mengalami waktu kecil, katanya nih permen karet tidak bisa dicerna oleh usus seperti itu. Nah sewaktu kecil ini pengalaman pribadi ya, ketika masih kecil gitu kan itu suka banget makan permen, salah satunya adalah permen karet. Nah kadang-kadang nih kalau lagi main gitu ya tiba-tiba keselak, tiba-tiba masuk gitu ke dalam, terus biasanya kita laporan ke ibu kita tuh, ibu-ibu gitu kan permen karetnya ketelan gitu. Nah biasanya kita udah ketakutan gitu, gimana ya, soalnya kan kita ngerasa bahwasanya permen karet itu kan nggak bisa hancur. Terus kalau masuk ke dalam takutnya nempel di mana, terus ada apa-apa sama kita kan kita takut. Nah pertanyaannya adalah apakah memang benar ini permen karet tidak bisa dicerna oleh usus kita? Nanti kita akan bahas ya. Oke, yang selanjutnya. Mitos fakta yang kedua, hindari makanan serat tinggi saat diare ya. Konsumsi serat ini seringkali dijadikan solusi untuk menghadapi sembelit gitu ya, atau susah buang air besar. Makanya kita disarankan untuk makan banyak serat. Tapi apakah ini nggak tahu nih, fakta atau mitos belaka, ketika kita diare kita juga disuruh makan makanan berserat tinggi. Apakah efeknya bagus atau tidak? Apakah kemudian harapannya kita ketika kita diare kan feses kita itu kan cair banget ya. Terus kemudian ketika kita mengonsumsi serat tinggi, apakah kemudian feses kita ini bisa menjadi solid, bisa menjadi keras sehingga tidak diare lagi? Nanti kita akan bahas. Kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya. Yang nomor 3, nah ini kacang penyebab perut kembung. Nah, pernah nggak ngerasa ketika kita makan banyak kacang gitu ya, terus perut kita ngerasa kembung? Setahu saya sebagai orang awam, memang kacang itu adalah makanan yang mengandung banyak gas gitu. Tapi apakah kemudian memang dengan gas itu bisa menyebabkan perut kita kembung? Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita yang terakhir, mitos fakta selanjutnya. Banyak konsumsi serat baik untuk tubuh. Nah ini apakah tadi sama halnya dengan ketika kita mengonsumsi serat ini kan memang bagus untuk sembelit, terus kemudian untuk pencernaan, mengatasi diare dan lain sebagainya. Nah apakah keempat hal tadi ini adalah mitos belaka atau fakta? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, hepatitis dan jenisnya. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih hubungan antara hepatitis dan sistem pencernaan dan beberapa mitos seputar sistem pencernaan tubuh kita. Nah, untuk mengklarifikasi apakah itu mitos belaka atau fakta yang sebenarnya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Olivia Karissa M. Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Graha Kedoya. Selamat pagi Dr. Olivia, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, baik kok. Baik Sehat-sehat. ya, oke. Apa Dok, kabar? Yes. baik juga, terima kasih Dr. Olivia. Dok, hari ini kita akan membahas nih beberapa mitos atau fakta seputar pencernaan tubuh kita seperti itu ya, yang Oke. mungkin harus diklarifikasi ke masyarakat nih, ini beneran atau enggak gitu kan, karena sebenarnya seperti saya waktu kecil yang permen karet gitu ya. Kenapa Itu nih kayaknya permen karet? takut banget kalau sampai akhirnya permen karet itu ketelan ke dalam tubuh gitu, bisa nempel di Oh, jantung, di oke. hati, di mana-mana gitu kan. Dan akhirnya apakah terjadi sesuatu hal yang mengerikan gitu. Nah, kita bahas yang pertama nih, Dok. Apakah benar permen karet tidak bisa dicerna oleh usus? Nah, ini gimana nih, Dok? Oke, terima kasih. Eh, per- untuk pertanyaan tersebut ya, apakah permen karet tidak bisa dicerna oleh usus? Itu benar, Mas Raden. Oke. Jadi tapi sebenarnya penjelasannya seperti ini. Kalau
nanti sampai ke yang orang takut bahwa oh kalau misalkan kita konsumsi permen karet nanti dia nempel di dalam. Kadang ada yang suka ditakut-takutkan Ya seperti banyak. itu gitu kan. Iya kan? Jadinya sampai anak-anak kecil ataupun orang bahkan ada orang dewasa sekalipun yang akhirnya takut untuk konsumsi permen tersebut. Sebenarnya gini, jadi secara umum untuk bahan pembuatan dari permen karet tersebut itu sebenarnya ada sekitar 4-5 bahan yang selalu pasti digunakan. Salah satu dari bahan tersebut yang memang tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan kita sendiri, Mas Raden. Jadi ada yang namanya kita sebut gum base, ada yang diberikan rasa pasti kan, biasanya di permen karet itu juga diberikan suatu warna dan juga diberikan pemanis. Nah, kalau bahan-bahan yang lain selain yang si gum ini atau bahan dasar dari si permen karet ini, itu semua bisa dicerna oleh tubuh. Jadi kalau misalkan kita makan nih permen karet 1 buah, itu yang sampai di dalam sistem pencernaan kita, itu tetap masih ada sebagian besar yang bisa dicerna oleh tubuh kita. Tapi si gum ini memang tidak bisa dicerna ataupun dalam artian tidak bisa dicerna itu tidak bisa dipakai oleh tubuh kita. Jadi kalau misalkan yang manis, pemanisnya atau perasanya itu masih bisa digunakan oleh tubuh, tapi kalau si gumnya ini tidak bisa. Dan yang perlu diketahui bahwa sistem pencernaan kita ini ada yang gerakan-gerakannya nih Mas. Jadi kalau misalkan selain diserap juga kan pasti didorong. Jadi tidak perlu takut sebenarnya dengan sistem pencernaan kita sendiri, itu nanti si gumnya ini atau bahan yang tidak bisa dicerna ini akhirnya juga akan keluar lewat kita punya feses ya, kita punya buang air besar. Jadi nggak perlu takut, dan yang perlu ditekankan lagi bahwa oh tidak tuh yang namanya nempel di organ manapun, itu tidak. Jadi memang sistem pencernaan kita itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh yang di atas pastinya. Itu nggak ada tuh permen karet yang bisa nempel-nempel kayak di meja kita sekolah gitu, enggak. Gitu. Oke, memangnya kebiasaan buruk kita ya nempel-nempelin Iya, permen karet di bawah bener. meja gitu ya. Pokoknya Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa organ tubuh kita, usus kita untuk tidak Betul, itu permen karet nempel. Jadi tenang aja gitu, nggak tenang bahaya ya aja. walaupun akhirnya ketelan itu permen karet ya. Jadi untuk anak-anak di rumah dan ibu-ibu rumah tangga yang punya anak kecil dan suka makan permen karet dan sering ketelan, nggak usah khawatir, itu nggak bahaya, nanti akan keluar lewat feses kita Tapi gitu ya. Mas Raden Ya, agak ditambahkan sedikit ya. oke. Biasanya anak kecil yang suka ini kasus-kasus yang suka ditemukan kadang ada beberapa kok masih ditemukan ya waktu misalkan dia ada keluhan nyeri perut atau bagaimana. Oh, ada nih ketemu sedikit permen karet di waktu saat dilakukan pengobatan, biasanya di bedah gitu kan. Itu sebenarnya tergantung dari seberapa banyak permen tersebut dimakan, dan biasanya anak kecil nih terutama itu suka masukin bahan makanan yang bukan makanan ke dalam mulutnya dia. Jadi itu yang bisa membuat kadang jadi tersumbatnya itu sendiri. Jadi sebenarnya memang bukan permen karetnya. Biasanya seperti itu. Ya, 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 ya. Ya. Karena anak-anak itu kan sering masukin Iya, apa aja ke dalam mulut ya. betul. Jadi Iya. penyebabnya bukan permen karetnya, tapi bahan-bahan lainnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua ya. Oke. Dok, apakah benar makanan berserat tinggi saat sedang diare harus dihindari? Oh, oke. Ini juga banyak, benar sekali Eh, Mas Raden. Ini banyak sekali eh, pertanyaan seperti ini ya. Jadi apakah benar itu sebenarnya tidak bisa langsung saya bilang benar atau tidak bisa dibilang disalahkan juga. Jadi yang perlu diketahui bahwa serat itu ada 2 macam nih Mas. Ya, jadi atau teman-teman sekalian bahwa serat ini tuh ada 2 macam. Ada yang larut, ada yang tidak larut. Kalau misalkan yang mungkin sering didengar adalah, oh serat ini adanya di buah, adanya di sayur. Bagus nih makan buah dan sayur yang banyak ya biar BAB-nya lancar, seperti itu biasanya ya. Dan makanya kalau lagi diare jangan makan sayur banyak-banyak, seperti itu biasanya yang berkembang di masyarakat. Jadi sebenarnya pada saat diare apakah kita boleh mengonsumsi serat? Masih boleh. Tapi yang dikonsumsi memang lebih difokuskan ke serat yang larut ini. Jadi sudah ada beberapa penelitian bahwa walaupun memang belum menjadi suatu rekomendasi bahwa kalau konsumsi serat larut ini pasti akan sangat membantu dari diare yang terjadi atau diare yang dialami. Tapi
sudah ada beberapa penelitian bahwa dengan konsumsi serat larut ini ternyata bisa mengentalkan, bisa Hmm, membuat yang cair ini menjadi lebih berbentuk ya, lebih konsistensinya lebih solid solid. ya. Iya, Hmm. betul. Lalu selain itu bisa juga kadang mengurangi frekuensinya. Biasanya kan diare itu kalau dibilang lebih dari 3 kali dalam sehari dan cair. Hmm. Ini bisa dikurangi frekuensinya. Jadi kadang kan ada, aduh saya sudah 10 kali nih buang air besar, tapi akhirnya dengan konsumsi serat larut ini bisa dikurangi frekuensinya. Dan adanya di mana aja sih serat yang larut ini? Sebenarnya di hampir semua sayuran, buah, itu benar, itu mengandung baik keduanya. Hmm. Tapi memang di sayuran itu lebih tinggi kandungan serat tidak larutnya. Jadi memang kalau ingin dibatasi konsumsi sayuran saat diare, dibatasi ya, bukan dihindari. Ya, jadi Hmm. makan sedikit-sedikit masih oke. Hmm. Ya. Lalu kalau untuk buah, itu lebih banyak kandungan serat tidak larutnya itu di kulitnya, Mas. Oke. Betul. Jadi kalau di buahnya sendiri itu, sebenarnya banyak yang mengandung serat larutnya juga. Jadi seperti pisang contohnya, Oke. mungkin pernah dengar ke dokter, "Boleh nggak saya makan buah nih? Anak saya makan buah, anak saya lagi diare." Biasanya mungkin kalau dokter yang, cukup, teliti ya, itu biasa dianjurkan makan pisang. Itu bisa membantu, salah satunya bisa membantu untuk meringankan gejala diare yang dialami, biasanya seperti itu. Oke. Ya, dan serat yang lain juga sebenarnya tidak hanya di sayur dan buah, Mas. Hmm. Kita makan nasi, Ah. nasi merah, Hmm. produk gandum, produk, grain, jadi, oats tuh, havermut gitu, itu kandungan seratnya tinggi. Hmm. Apakah tidak boleh dikonsumsi? Tetap boleh dikonsumsi. Jadi tidak perlu terlalu jadi kalau dengan tagline bahwa, "Oh, konsumsi serat yang tinggi harus dihindari," itu, tidak juga, karena tergantung jenis seratnya yang mana yang kita pilih, gitu. Oke, berarti tergantung jenis serat yang dipilih seperti itu ya, supaya juga bisa baik untuk pencernaan kita dan Betul. itu feses diare yang cair bisa jadi solid dan bisa meringankan dari gejala diarenya ya, seperti itu ya. Oke dokter Olivia, kita lanjut ke Sip, mitos fakta yang selanjutnya. Apakah silakan. benar banyak makan kacang bikin perut kembung? Ini biasanya kita produksi gases Betul 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 gitu. betul. Apakah memang selalu seperti itu atau gimana nih dok? Karena oke, terima kasih. Kalau untuk konsumsi kacang ini sendiri menghasilkan gas, meningkatkan produksi gas, itu benar Mas Raden, Oke. itu benar. Tapi apakah mitos atau fakta nih, kita makan kacang lalu menjadi kembung, itu sebenarnya saya juga bilang ini, tidak bisa dibenarkan juga. Mhm. Karena memang jadi secara kacang ini adalah salah satu bahan makanan yang tinggi serat juga Mas Raden. Mhm. Kenapa sih akhirnya orang bilang kalau makan kacang gasnya akan meningkat? Mhm. Karena mengandung serat yang tinggi ini akan dilakukan suatu proses pencernaan, sorry maaf, serat yang dikandung di dalam kacang-kacangan ini adalah serat larut ya Mas. Mhm. Jadi saat masuk ke tubuh kita itu akan difermentasi oleh Mhm. bakteri baik yang ada di dalam usus kita sendiri, di usus besar terutama. Jadi hasil proses fermentasi itu akan menghasilkan gas. Jadi itu benar jika akan menghasilkan gas. Yang meningkat apa? Biasanya buang anginnya kadang suka meningkat Eh. karena gasnya meningkat kan. Mhm. Tapi kalau bikin kembung itu saat pengeluarannya memang tidak baik. Jadi gimana sih sebenarnya? Jadi saya nggak bisa makan kacang dong dok karena nanti perutnya jadi tidak enak. Sebenarnya yang membuat atau mengakibatkan orang tersebut mengalami abdominal discomfort, jadi perutnya nggak nyaman, itu lebih karena satu, sebelumnya memang dia jarang atau kondisinya eh, memang yang apa ya, asupan serat sehari-harinya memang kurang, Mas Mhm. Raden. Jadi saat sesuatu yang biasanya dia tidak makan terlalu banyak, terus lalu makan kacang sangat banyak, itu Mhm. akan menghasilkan gas yang cukup berlebih. Jadi perutnya akan kaget, Mhm. sehingga jadinya kesannya Mhm. bahwa, oh jadinya kembung seperti itu. Oh. Sebenarnya sih tidak, apakah menghasilkan gas itu benar, Mhm. tapi apakah selalu kembung tidak. Jadi sudah Oke. banyak penelitian bahwa hanya sekitar 30% sebenarnya, Mhm. masyarakat yang akan mengakibatkan gejala-gejala tersebut itu diakibatkan dari variasi keadaan tubuhnya itu sendiri, sebenarnya seperti itu.
Oke, berarti intinya adalah makan secukupnya gitu ya. Betul. Jangan terlalu kebanyakan juga, tidak hanya Dan kacang, bertahap mungkin ya, makanan Mas. yang Jadi lain juga kalau kalau terlalu misalkan greedy gitu biasanya ya. nggak makan, jangan langsung makan kacang 1 bungkus misalkan, seperti itu. Oke dok, kita yang terakhir dok, mitos fakta yang Oh, terakhir. oke. Apakah Iya. benar semakin banyak konsumsi serat semakin baik untuk tubuh? Wah, ini sih gampang sebenarnya jawabannya. Apapun yang terlalu itu pasti tidak baik ya, sebenarnya seperti itu. Serat banyak manfaatnya, banyak sekali, baik serat tidak larut maupun serat larut itu banyak sekali manfaatnya. Tapi apapun yang berlebih tentu saja tidak baik untuk tubuh kita. Jadi, ada gejala-gejala yang diakibatkan apa sebenarnya kalau kita berlebihan, itu memang bisa, terutama yang paling sering memang langsung ke perut yang tidak nyaman. Mm-mm. Karena rasa tidak nyaman itu kadang orang jadi, apa ya, cemas, terasa tidak enak, itu bisa sampai ke gejala-gejala ke mental pun itu bisa. Tapi jadi sebenarnya bagaimana? Konsumsilah serat, intinya balik lagi Mas, kayak yang tadi, secukupnya. Seberapa banyak kalau untuk sehari-hari kita kalau berdasarkan gram-gramnya, kita butuh serat itu sekitar 25 sampai 30 gram saja Mhm. per hari. Itu kita bisa dapat dari tadi, dari bahan makanan yang semuanya. Dari Mhm. selain dari sayur dan buah, itu kita bisa dapat dari produk karbohidrat yang lain Mhm. kayak, produk yang oats tadi, Mhm. produk grain, itu Mhm. semuanya kita bisa dapatkan. Jadi jangan terlalu banyak, Ya. sesuai dengan jumlahnya saja. Oke, yang sedang-sedang saja sesuai porsinya Betul. gitu ya dok ya. Iya, Baik, terima kasih dokter Olivia sudah berbagi informasi bersama sama-sama. kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dok dan salam untuk keluarga. Baik Oke, pemirsa, terima selanjutnya kita kasih. akan membahas tentang topik kita hari ini hepatitis dan jenisnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang sehati.tv. Kami akan segera kembali.